Selamat siang, perkenalkan nama saya Cecilia Ruth Erika, NPM 23412045 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah pencatatan secara sistematika yang menggambarkan suatu hubungan pada perusahaan yang transaksinya berpengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan, yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Harta yang diperoleh dari pemilik perusahaan disebut modal atau ekuitas, sedangkan harta yang diperoleh dari pihak lain disebut kewajiban atau liabilitas. Komponen yang mempengaruhi perusahaan dasar akuntansi adalah: yang pertama ada harta atau aset. Harta atau aset adalah semua kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dan digunakan dengan uang dalam operasi perusahaan. Aktiva terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Aktiva lancar antara lain kas, piutang, dagang, piutang usaha, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima, surat berharga, beban dibayar di muka, perlengkapan, persediaan barang dagang, aset lainnya seperti investasi jangka panjang. Lalu aset tetap berwujud seperti tanah, gedung atau bangunan, mesin, peralatan, alat angkut. Persamaan akuntansi yaitu pertama, sumber utama pencatatan keuangan perusahaan. Yang kedua, tempat pencatatan segala untuk transaksi finansial perusahaan. Yang ketiga, mengetahui jumlah saldo. Yang keempat, pedoman pemeriksaan ketepatan. Aset tetap tidak berwujud antara lain hak paten, hak cipta, merek dagang, dan hak sewa. Yang kedua, utang atau kewajiban atau yang sering disebut dengan liabilitas adalah kewajiban yang membayar kepada pihak lain karena adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Kewajiban kelompokkan menjadi 3 berdasarkan jangka waktu pelunasannya, yaitu kewajiban lancar merupakan utang yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya, hutang dagang atau hutang usaha, utang usul atau usul berbayar, penghasilan diterima di muka, beban terutang atau beban yang harus dibayar. Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun, contohnya utang hipotek, utang obligasi, dan kredit investasi. Kewajiban lain-lain adalah hutang yang tidak termasuk ke dalam hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Contohnya, hutang pinjaman yang diterima dari pelanggan. Yang ketiga, modal atau ekuitas adalah hak kekayaan pemilik perusahaan yang menjadi hak pemilik. Modal perusahaan perorangan dari modal pemilik. Modal ada pada perusahaan persekutuan dari setoran modal para sekutu. Bentuk modal perusahaan terbatas adalah modal saham. Bentuk modal perusahaan koperasi adalah simpanan pokok dan wajib. Sedangkan untuk entitas nirlaba, modalnya disebut kekayaan bersih. Dan yang keempat, pendapatan atau income adalah penambahan terhadap modal yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan berasal dari penjualan jasa atau barang yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba. Yang kelima, beban. Beban adalah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah harta perusahaan dan dapat dilakukan pada saat diperoleh pendapatan atau sesudah pendapatan yang diperoleh. Bentuk persamaan dasar akuntansi. Bentuk persamaan dasar akuntansi ada harta. Harta sama dengan kas, piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, dan peralatan. Dan yang kedua, hutang sama dengan hutang dagang dan hutang bank. Dan yang ketiga, beban. Beban sama dengan beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, dan beban sewa. Dan yang keempat, pendapatan.
Pendapatan sama dengan pendapatan jasa, pendapatan bunga, dan pendapatan lain. Golongan akun dapat dibagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam neraca. Yang termasuk akun neraca atau akun real adalah kelompok akun aset, kewajiban, dan neraca atau modal. Akun nominal adalah akun yang pada akhir periode yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Akun yang termasuk adalah akun pendapatan dan akun beban. Penggolongan akun. Tujuan penggolongan akun ada 3, yaitu pertama, mencatat data yang dapat menjadi dasar penyusunan laporan kegiatan. Yang kedua, akun memberikan informasi tentang kegiatan operasional dari waktu ke waktu. Yang ketiga, mudah dicatat dan dilihat datanya.